anak lagi sehat gitu kan, terus divaksin jadi sakit, gara-gara vaksin nih sakit. Kalau kamu memang rasa ragu ya nggak usah mah. Belum ada. Uji fase ketiga. Thinking, speaking, feeling, acting, tip of the truth. Pop, polio kan lagi wajib ya. Oh, yang 2 kali ya? Yang 2 batch itu. Heeh. Nah, kita kan kemarin udah nih bocah nih dua-duanya nih. Baru muncul dong. Sekarang pernyataan katanya nggak apa-apa kalau mau menolak karena belum ada apa tadi ya, uji ketiganya apa gimana sih tadi? Aku lupa. Uji fase ketiga. Itu gimana kocak? Anak Ini kita udah masalahnya divaksin. informasinya bener nggak tuh? Nah itu dia. Mungkin kita cari informasi yang benar-benar valid ya. Kita nyarinya di mana? Oh. Kalau kayak gitu bingung Saat kan? ini mungkin di website Kemenkes mungkin. Jadi kan sebenarnya kita nih niatnya mau vaksin itu kan sebagai bentuk ikhtiar gitu ya buat anak-anak kita nih mencegah dari penyakit tersebut. Tapi kenapa dibikin malah seolah-olah gara-gara vaksin nih sakit gitu loh, Pak? Ini kamu dapat informasi itu dari mana? Dari TikTok. TikTok terus itu si korban yang ngomong. Bukan, jadi kayak orang nge-posting doang artikel gitu di Ya mungkin kita harus cari ininya nih, Artikelnya validasi artikelnya itu. Iya, terus aku baca komen kan, iya anakku habis 3 hari vaksin diare masuk rumah sakit. Itu banyak, nggak satu orang. Yang diare nih. Dan memang kan nendanya ngomong kan kalau ada yang nggak cocok, maksudnya nggak kuat, dia bakal diare gitu Efeknya ya. Efeknya diare. Terus ada juga yang demam, ada yang ya pokoknya sakit lah gitu loh. Si adik seminggu setelah vaksin sakit, ternyata DBD ya kan, panas. Cece alhamdulillah aman. Nah apa semua itu tergantung ke kekebalan tubuh anaknya juga nggak sih? Menurut aku sih tergantung kekebalan tubuh anak sih, Mam. Nah terus gimana nih kedua, nanti kita mau lanjut atau di stop? Aku tuh ya ampun, Aduh, kalau kayak belum siap aja kalau habis vaksin sakit nggak sih? Gara-gara vaksin sakit gitu. Iya sih. Anak lagi sehat gitu kan, terus divaksin jadi sakit tuh bingung. Tapi di sisi lain aku juga nggak mau anak kita terkena penyakit tersebut gitu kan ya. Tuh bingung banget. Terus kalau nggak vaksin udah masuk satu kali. Oh, menurut aku sih sebenarnya sih kalau kemarin itu DBD itu qadarullah sih. Bukan perkara polionya, menurut aku emang ya atas izin Allah terjadilah seperti itu gitu. Nah kalau misalnya efeknya yang benar-benar tadi diare sih itu ringan sih menurut aku, masih Tapi bisa masuk ditolerir rumah sih. sakit, Pak. Kalau sampai Karena masuk nggak rumah berhenti. sakit nggak berhenti ya? Itu kayak yang komen itu. Iya. Kembali lagi sih kita yang benar-benar harus minta perlindungan sama Yang Maha Kuasa kalau kayak begitu. iya, bingung Habis kan. kalau kita hindari juga sebenarnya kan udah masuk nih. Kan sistem itu tuh bakal terbentuk kalau komplit ya vaksinnya kan, 1 dan 2 ya kan. Ya balik lagi sih kalau kamu memang rasa ragu ya nggak usah, Mam. Tapi kalau kamu masih bisa ditanggulangin lah, bisa ditoleransi lah efek sampingnya diare gitu. Tapi kalau sampai masuk rumah sakit sih menurut aku itu udah nggak bisa ditoleransi lah. Anaknya dehidrasi. Tapi juga ini program pemerintah juga ya. Iya, jadi kayak dilema. Ada juga yang komen katanya memang si program ini tuh sengaja dibuat karena disuruh sama Zionis gitu. Kan kocak ya, jadi kesana-sana gitu. Udah itu mah konyol. Enggak nyampe situ. Kayaknya itu enggak juga deh, enggak sampai ke situ juga. Tapi menurut aku ya kan kita nih kan vaksin kemarin Cece dan adik kan. Cece alhamdulillah baik-baik aja. Adik kayak kemarin akhirnya kena DBD ya kan. Dan itu menurut aku ya DBD aja sih, bukan karena emang vaksin gitu. Jadi kalau kalian gimana nih, anaknya divaksin atau enggak? Komen ya.